Shalom teman-teman Youth GPT Galilea, selamat bergabung di kebaktian Youth Online. Kali ini kita akan bahas topik mengenai tolak rasa takut yang akan disampaikan oleh Ko Martin. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan doa dan puji-pujian yang akan dibawakan oleh Cimonik dan Ciesi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semuanya. Mari sebelum kita mulai kebaktian kita pada hari ini, mari kita angkat satu buah pujian yang berjudul Penolong yang Setia. Kasih-Mu menerangi langkahku, aku takut, aku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus. Oh ya, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku takut, aku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat berkat-Mu pada hari ini Bapa, sehingga kami boleh mengikuti ibadah Youth Galilea pada hari ini Bapa. Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati Ko Martin yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Dan kiranya Tuhan berkati kami semua, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi isi kehendak-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dan biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Shalom, bagaimana kabarnya generasi muda pada pagi hari ini? Ada sukacita, sehat, dan penyertaan Tuhan terus nyata dalam kehidupan kita. Tema pada pagi hari ini tentang tolak rasa takut. Siapa yang tidak pernah mengalami rasa takut? Siapa yang pernah mengalami rasa takut? Saya. Perasaan takut itu bisa terjadi oleh siapapun, di kapanpun, dan kepada siapapun, baik usia tua atau usia muda. Mari kita baca firman Tuhan. Kita buka bersama-sama di Yohanes 14 ayat yang pertama. Yohanes 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sekali lagi, janganlah gelisah hatimu, percayalah pada Allah, percayalah padaku. Saya akan menceritakan sharing salah satu pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Beberapa tahun yang lalu saya melakukan studi akhir, yaitu skripsi, dan saat skripsi itu saya membuat dari bab 1 hingga bab yang ke-7. Zaman dulu saat menyimpan data-data yang telah dibuat itu dimasukkan di dalam sebuah disket yang berbentuk kotak warna hitam, tengahnya bulat. Yang mengetahui bentuknya ini pasti lahir pada zaman Majapahit. Disket seperti itu tipis, warnanya hitam, begitu nanti kena air dia nggak akan bisa, bahkan robek sedikit pun tidak bisa dipakai. Dan saat itu saya mengerjakan penuh dengan kekuatan, penuh dengan antusias kalau saya yakin akan lulus dengan nilai yang maksimal. Dan saat hari H mau disusun, saya tuh membuka file tersebut di suatu warnet. Kalau dulu seringnya warnet karena zaman kuliah saya belum ada orang yang mempunyai laptop, bahkan sedikit yang punya laptop. Jadi waktu itu saya sering ke warnet untuk membuka isi disket dari program tersebut. Waktu hari hanya paginya, itu pagi jam 8 saya datang ke warnet, ujiannya kebetulan jam 10, dan waktu itu jam 8 pagi saya ngecek ke warnet. Begitu saya ngecek, saya buka di warnet, itu hasilnya itu semua hasil ketikan saya dari bab 1 hingga bab yang ke-7, bab akhir, itu hancur total. Bentuknya kotak-kotak, jadi seperti bahasa mesin, tidak bisa dibaca. Padahal beberapa selang 1 hari 2 hari itu saya cek, itu masih bisa dibuka di warnet dengan warnet yang sama. Singkat cerita, warnet tersebut, komputer tersebut, CPU tersebut, disket saya bahkan itu termasuk kena namanya suatu virus. Jadi waktu itu jam 8 pagi saya sempat takut, gelisah. Saya sempat ada pemikiran, waduh ini gimana ini, padahal ujiannya harus pakai CPU, padahal ujiannya harus membuka disket tersebut, isi disket tersebut harus bisa dibuka isinya dan menjelaskan hasil kepada dosen-dosen yang menguji saya. Dosennya nggak tanggung 3, itu dosen killer semua, saya tahu itu dosen killer dan dosen yang nggak begitu saya suka. Itu hal yang luar biasa. Dan waktu ujian jam 9.55, hampir jam 10 kurang 5, itu saya takutnya bukan main. Dan saat itu satu tingkat, satu lantai itu terdiri dari 5 kelas. Dan waktu itu saya duduk di luar kelas, saya hanya bisa belajar untuk mengingat dan menghafal semua yang saya tulis. Kemudian waktu mau masuk, teman-teman sudah pada masuk di kelas masing-masing untuk diuji, dan saya yang paling terakhir untuk masuk dalam kelas tersebut. Dan saat itu saya hanya bisa berdoa dan percaya. Itu 2 hal yang saya lakukan, berdoa dan percaya. Saat itu saya hanya berdoa, Tuhan, saya serahkan semua yang saya pelajari. Saya nggak tahu Tuhan
apa yang akan terjadi. Yang saya tahu, Engkau yang menyediakan jalan yang terbaik, Engkau yang menyediakan pertolongan bagi saya tepat pada waktunya. Dan saat saya masuk kelas tersebut, saya berdiri langsung tanpa nggak pikir panjang. Saya menjelaskan semua yang ditanyakan oleh dosen-dosen, 3 dosen penguji. Saya menjawab mulai dari saya yang observasi saya yang saya kerjakan itu apa, saya jelaskan semuanya. Saya jelaskan mulai dari DFD, flowchart, mungkin beberapa teman ada yang tahu DFD dan flowchart. Dan saya juga menjelaskan sedikit bahasa pemrograman, salah satunya bahasa pemrograman Pascal bagi teman-teman yang tahu bahasa pemrograman tersebut. Dan saya menjelaskan setiap kali dosen yang tanya kepada saya bisa menjawab semua, membabat habis semua pertanyaan dengan baik. Tidak ada satupun yang terlewatkan, semuanya saya jelaskan semua. Sampai singkat cerita, pada akhirnya dosen tersebut tanya, mengambil suatu kesimpulan kepada, jadi 3 dosen itu mengambil kesimpulan bahwa dosen tersebut memutuskan untuk tidak membuka disket saya. Jadi saya hanya membawa disket yang penuh dengan virus. Disketnya itu saya sampai 7 disket, teman-teman. 7 disket, dan semua ke-7 disket semuanya ini hancur berantakan, gak bisa dibuka. Dan saya nggak mau lihat CPU itu, saya nggak mau lihat disket itu waktu saya menjawab semua pertanyaan yang diberikan kepada dosen saya. Saya hanya melihat tangan Tuhan yang menolong saya. Dan saat itu saya hanya menjawab pertanyaan semuanya. Dan dosen waktu itu saya disuruh keluar, saya dikeluar kelas, kemudian saya nanti akan dipanggil 5 menit kemudian. Dan saat saya dipanggil, dosen saya bilang, kalau kita nggak perlu buka hasil DFD-mu lewat disketmu, kita yakin bertiga, kita sebagai juri bertiga tidak perlu membuka CPU, tidak perlu membuka hasil dari disket tersebut. Dan waktu itu saya, dalam hati saya, dalam pikiran saya, bahkan jiwa saya berkata, terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong aku tepat pada waktunya. Dan saat itu setelah dosen keluar, kemudian saya juga keluar. Dosen keluar, ketiga dosen itu keluar duluan. Begitu saya keluar dari kelas, saya kaget, begitu kaget. Ternyata 5 ruang tersebut, yang paling terakhir itu saya. Jadi dalam 1 jam itu saya hanya memberikan jawaban yang diberikan oleh dosen saya. Wow, itu hal yang luar biasa. Waktu itu saya keluar sendirian, saya hanya berteriak, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Wow, itu hal yang luar biasa bagi saya. Itu hal yang luar biasa. Jadi pada pagi hari ini saya mengajak teman-teman semuanya, hilangkan perasaan takut, karena ketakutan itu membuat kita down, membuat pertolongan Tuhan itu tidak bisa nyata dalam kehidupan kita. Mari tolak rasa takut kita, rasa khawatir kita, rasa gelisah kita yang barusan kita baca bersama-sama di Yohanes 14 ayat pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percayalah pada Allah, percayalah juga padanya, pada Tuhan. Dari sharing tersebut saya mengambil kesimpulan bahwa tolak rasa takut dengan apa, teman-teman? Nomor 1, berdoa. Berdoa saat ujian itu terjadi, saat ujian itu menerpa. Yang saya lakukan adalah berdoa, minta pertolongan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kita. Dan yang kedua, percaya kepadanya. Just believe, hanya percaya kepadanya. Percaya karena aku yakin bersama Tuhan saya cakap melakukan perkara yang jauh lebih besar daripada yang saya pikirkan, daripada yang manusia pikirkan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar.
Di 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Mari kita sekali lagi kita buka bersama-sama di 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Kita buka firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan apa? Roh ketakutan. Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan di sini adalah pengharapan, kasih, dan ketertiban. Tuhan tidak membiarkan kita terjatuh. Tuhan mau kita next level. Tuhan mau kita naik dan tetap naik, tidak akan pernah turun seperti janjinya. Amin teman-teman. Janganlah kita untuk berhenti berharap kepada Tuhan. Janganlah kita gelisah. Hadapi semua permasalahan. Karena setiap permasalahan yang kita alami itu membuat kita, iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan semakin tebal. Ujian yang kita alami semakin membuat iman kita semakin kuat. Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita tepat pada waktunya, bisa mengangkat tangan. Mari, bisa mengangkat tangan kita bersama-sama. Kita percaya. Mari katakan bersama-sama. Kita percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin, amin, amin. Yes. Teman-teman, saya harap video ini, rekaman ini bisa menjadi berkat buat kita semua yang mendengarkan program ini. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mengakhiri sharing pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama teman-teman. Terima kasih Tuhan untuk sharing ini yang telah kami dengarkan bersama-sama. Hamba-Mu telah selesai untuk sharing, Hamba-Mu telah selesai untuk membagikan firman. Tapi kami yakin dan percaya perkara-Mu tidak akan pernah selesai. Perkara-Mu tidak akan ada habis-habisnya. Bahkan mujizat-Mu tidak akan pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu tidak akan pernah habis. Kasih setia-Mu tidak akan pernah habis. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, bahkan kasih setia-Mu tidak akan pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menjamah kami setiap permasalahan kami Tuhan. Mari teman-teman kita mengangkat tangan, kita arahkan kepada layar handphone kita masing-masing. Mari kita mari bersama-sama. Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa-Mu tidak dipengaruhi, tidak terletak oleh ruang ataupun waktu, tidak terbatas oleh ruang ataupun waktu. Tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu akan menerobos semua ruang dan dimensi. Dimanapun kami berada, dimanapun kami menyaksikan, bahkan kami mendengarkan program ini, mendengarkan rekaman ini, video ini Tuhan. Biar saat kami mendengarkan ini Tuhan, melihat, menonton ini Tuhan, hidup kami diubahkan. Yang dulu kami takut, gelisah dan cemas, Engkau telah Kau ubah menjadi percaya dan tidak akan pernah gentar, karena kami punya Tuhan yang maha besar. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati kami semua yang melihat program ini. Berkati semuanya Tuhan. Berkati juga Bapak Ibu Gembala kami yang kami sayangi, kami cintai Tuhan kami. Biarlah Engkau yang memberkati beliau dengan berlipat kali ganda menjadi gembala di dalam gereja kami, menjadi gembala dalam persekutuan kami. Pakai beliau dengan luar biasa dan dahsyatnya Tuhan. Dan Engkau yang memakai setiap kami Tuhan, para generasi muda, generasi penerus gereja ini, generasi penerus bagi bangsa ini. Pakai setiap kami Tuhan menjadi hamba-Mu yang taat dan setia, hamba-Mu yang kuat dan percaya dan tidak akan pernah gentar. Terima kasih Tuhan, Kau proteksi kami, tubuh, jiwa dan roh kami, untuk kami terus selalu berkata hanya Engkau satu-satunya juru selamat kami, dan kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Engkau telah memimpin kami dalam program ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap kita yang percaya berkata amin.
Terima kasih setiap generasi muda yang telah menyaksikan program pada pagi hari ini. Jangan gelisah, jangan cemas. Apapun yang terjadi, kita tetap mengucap syukur, dan pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Terima kasih. God bless you all and be strong. God bless you.